Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali lagi bersama kakak Tarwana, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 4 terkait dengan sumber hukum Islam. Nah, jadi pada bagian yang pertama kita akan mengenali apa saja macam-macam dan makna dari sumber hukum Islam. Nah, pada bagian yang pertama, jelas yang kita tahu yang menjadi pedoman kita yakni ialah Al-Quran. Nah, jadi kita mulai dari pembahasan makna Al-Quran. Apa sih makna Al-Quran itu sebenarnya? Nah, jadi Al-Quran ini ialah bentuk masdar dari kata qara'a. Nah, secara bahasa qara'a ini berarti bacaan. Jadi Al-Quran itu adalah sesuatu yang dibaca. Nah, sedangkan secara istilah, Al-Quran ini merupakan firman atau wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Nah, dengan tujuan untuk dijadikan pedoman atau petunjuk bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Nah, yang berikutnya terkait pendapat ulama Al-Quran ini, menurut Dr. Subi As-Saleh, jadi Al-Quran ini ialah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, serta membacanya bernilai ibadah. Nah, jadi itulah tadi terkait makna dari Al-Quran itu apa. Nah, lalu bagaimana kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam? Nah, seperti kita ketahui, Al-Quran ini merupakan rujukan utama atau sumber dari segala sumber hukum yang ada dalam Islam. Jadi untuk rujukan nomor 1 ialah Al-Quran. Nah, yang berikutnya, karena nomor 1, lalu kandungan apa saja sih yang terdapat di dalam Al-Quran ini? Nah, jadi ada beberapa macam yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, yang pertama membahas terkait dengan ketentuan hukum. Ini macam-macam hukum yang ada dalam Al-Quran. Lalu kisah-kisah sejarah, kisah Nabi, dan kisah umat terdahulu. Lalu informasi kehidupan terkait alam semesta dan isinya. Nah, yang berikutnya ini terkait dengan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi janji dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di dalam Al-Quran, yang bentuknya peringatan dan itu tadi janji-janji. Nah, yang berikutnya terkait dalalah Al-Quran. Apa sih dalalah ini? Nah, dalalah Al-Quran ini adalah makna atau pengertian yang terdapat pada suatu kata atau kalimat dalam nas Al-Quran. Nah, jadi pengertian yang ada di dalam Al-Quran ini disebut dengan dalalah Al-Quran. Nah, dalalah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu dalalah qat'i. Nah, dalalah qat'i ini maksudnya ialah bermakna tegas dan jelas. Itu sesuatu yang sudah jelas disebutkan di dalam Al-Quran. Sedangkan yang berikutnya dalalah zanni, itu masih prasangka. Nah, jadi bentuknya merupakan sesuatu yang belum jelas di dalam Quran, memerlukan penjelasan lebih lanjut. Nah, biasanya terdapat dalam hadis atau ijtihad para ulama. Nah, sumber hukum yang kedua ini hadis. Nah, kalau kita ketahui makna hadis ini apa gitu kan. Nah, jadi kita akan membahas hadis ini adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, tindakan, maupun penetapan dan pengakuannya. Nah,
diceritakan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya ya hadis ini. Nah, lalu kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam ini seperti apa? Nah, jadi hadis ini memiliki kedudukan kedua setelah Al-Quran. Jadi sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Karena ini yang menyampaikan ialah Nabi. Nah, lalu ada berbagai macam klasifikasi hadis. Nah, pertama ini ada hadis mutawatir. Ini hadis yang diriwayatkan oleh para perawi dengan banyak jalur periwayatan. Nah, jadi banyak para perawi atau para muhaddits yang meriwayatkan hadis-hadis ini. Nah, jadi dengan banyak jalur periwayatan, macam-macam ya, ada yang diriwayatkan dengan full kalimatnya atau diriwayatkan secara maknanya. Nah, yang berikutnya hadis ahad. Nah, hadis ahad ini terbagi ada beberapa macam klasifikasi. Yang pertama hadis sahih. Nah, yang berikutnya ada hadis hasan. Nah, dan yang berikutnya ada hadis dhaif. Nah, tahu ya, bisa sambil dipelajari. Hadis sahih itu yang tertinggi, hadis hasan yang kedua, dan hadis dhaif ini hadis yang lemah. Nah, lalu kita akan pelajari apa sih fungsi hadis ini terhadap Al-Quran. Nah, tadi kan Al-Quran yang pertama, hadis adalah sumber hukum yang kedua. Nah, jadi hadis ini berfungsi untuk merincikan ketentuan yang ada di dalam Al-Quran. Yang berikutnya memperkuat ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Al-Quran. Yang berikutnya menjelaskan, ada hal-hal yang perlu dijelaskan lagi di dalam Al-Quran. Yang berikutnya menetapkan hukum. Ini hukum-hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran, dan apabila itu disebutkan Nabi atau diberikan hukum Nabi, ya menjadi sebuah hukum. Nah, lalu sumber hukum yang ketiga, yakni ijma dan qiyas. Nah, apa makna ijma dan qiyas ini? Nah, jadi yang kita pertama pelajari ijma. Nah, ijma secara bahasa berarti kesepakatan. Nah, sedangkan secara istilah, ijma ini merupakan sumber hukum Islam. Nah, yang berdasarkan ketetapan. Nah, itu tadi kan kesepakatan loh. Nah, jadi ini berdasarkan ketetapan para sahabat tentang suatu hukum Islam. Nah, setelah Rasulullah SAW wafat. Nah, kalau misalnya belum wafat kan Rasul langsung yang menetapkan hukum tersebut. Nah, yang berikutnya qiyas. Nah, qiyas ini adalah menetapkan hukum suatu peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkan kepada sesuatu yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilat antara dua kejadian tersebut. Nah, jadi qiyas ini menetapkan hukum yang kira-kira sama gitu kan. Nah, seperti khamar zaman dulu, minuman keras zaman sekarang gitu kan, hukumnya sama. Nah, lalu kedudukan ijma dan qiyas sebagai hukum ini seperti apa? Nah, yang pertama tadi Al-Quran, yang kedua hadis. Nah, yang ketiga ini ijma dan qiyas. Nah, jadi ijma dan qiyas ini merupakan sumber hukum yang ketiga atau bersandar pada Al-Quran dan hadis. Jadi ijma dan qiyas ini kan tadi yang menentukan ulama. Nah, ulama dan para sahabat. Nah, itu berdasarkan Quran dan hadis juga gitu kan. Nah, menjadi sumber hukum yang ketiga dan merupakan sumber hukum yang kuat dalam menetapkan hukum-hukum fikih yang belum ada, yang fikih-fikih kontemporer. Nah, yang berikutnya rukun dan syarat ijma. Nah, untuk melaksanakan ijma ini tidak sembarangan karena tadi bukan bentuknya bukan Al-Quran gitu kan, tapi dari Al-Quran dan bukan Nabi yang menetapkan. Nah, jadi perlu rukun dan syarat. Nah, yang pertama rukunnya ini diikuti oleh seluruh mujtahid. Lalu mujtahid pada masa yang sama ya, itu disepakati setelah mengemukakan pendapat masing-masing mujtahid. Nah, hukum yang disepakati tersebut bersifat aktual dan tidak ada dalam Quran secara rinci. Nah, yang berikutnya ini berdasarkan Quran dan hadis. Nah, itu tadi untuk syarat rukun ya.
Nah, yang berikutnya syarat untuk ijma. Ya, ini orang yang berijtima adalah orang-orang memenuhi syarat ijtihad. Nah, silakan dibuka lagi syarat-syarat di ijtihad di buku ya. Nah, yang berikutnya kesepakatan muncul dari mujtahid yang bersifat adil. Nah, yang jelas itu ya, berusaha menghindarkan dari bid'ah. Nah, karena sifatnya tidak ada di zaman Nabi kan hukum, maka jangan sampai menjadi sebuah bid'ah. Nah, yang berikutnya kita akan mempelajari tentang penerapan sumber hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita tadi mempelajari hukum Islam itu apa saja, ada Al-Quran, hadis, dan ijma qiyas. Nah, yang pertama kita akan mempelajari bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, Al-Quran tadi yang pertama, ya ini bisa dengan jalan mendengarkan bacaan ayat Al-Quran. Nah, untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, membaca dan menghafalkan Al-Quran, lalu memahami dan mentadaburi Al-Quran. Nah, bisa juga dengan mengamalkan kandungan Al-Qurannya gitu kan. Setelah kita mempelajari itu kita amalkan, lalu bisa juga mengajarkannya kepada orang lain. Nah, berikutnya ini berperilaku ikhlas. Nah, ini rela menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti hukum-hukum yang telah diturunkan dalam Al-Qur'an itu merupakan suatu ketetapan dari Allah. Yang berikutnya tidak memilih aturan dan mengabaikan aturan lainnya. Nah, janganlah kita memilih hukum yang mudah-mudah saja. Nah, tetapi kita apapun yang diberikan pada kita itu harus ditaati karena itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya melaksanakan aturan Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Nah, itu jelas ya. Yang ketiga bisa dengan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kiat-kiatnya ya ini dengan mempelajari perintah dan larangan dalam beribadah. Nah, sesuai dengan sumber hukum Islam. Nah, tadi ya, supaya apa? Supaya tidak timbul bid'ah. Gitu kan? Nah, yang berikutnya melaksanakan ibadah sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelas ya, kita beribadah harus sesuai dengan ketentuan. Nah, yang berikutnya menerapkan tata cara ibadah sesuai hadis dan ijtima ulama. Nah, demikian adik-adik sekalian, pembahasan kita hari ini terkait dengan sumber hukum Islam. Yang pertama tadi ada Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ada ijma dan qiyas. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari yang namanya hukum, gitu kan ya, ada fikih, akidah, apa segala macamnya, dan itu semua terdapat dalam sumber-sumber hukum Islam tadi, Al-Quran, hadis, dan ijma qiyas. Nah, silakan dipelajari lebih lanjut lagi adik-adik kalian untuk bisa memahaminya lebih dalam lagi. Nah, demikian dari kakak, salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.